Banyak yang sakit hati ya. Yang sakit hati dari Golkar. Banyak lah. Ada yang sakit hati dari yang namanya Gerindra. Nggak tahu itu calon mana itu. Ya kan? Sekarang dia diusung oleh Nasdem. Diusung sama PDI dia. Ya kan? Bengkulu selama malam. Nah, yang dari NTB tadi juga ramai. Ibu Tri apa namanya Risma juga ada. Saya mau menanggapi komennya si yang namanya Wahyu Gaming ya. Eh, ada yang komen di konten kita ya, akun kita yang satu itu mengenai Bapak Andika yang mencalonkan diri gubernur ya. Katanya jenderal kok berubah jadi petugas partai. Partai itu hanya jembatan, bro. Ya. Partai itu hanya jembatan. Ya. Daripada petugas mafia. Nah, ada postingan seseorang di situ, ini Rambo, bro, bukan Sambo gitu ya. Nah, tuh Wahyu Gaming ya. Komen kamu ada di situ. Saya balas kan di sono. Nah, bilang Bapak Andika petugas partai ya, jenderal petugas partai katanya. Iri nih karena adilnya Sang Maha Pencipta itu ya, dengan orang-orang yang meninggalkan yang namanya PDII berkoalisi sama, maklumlah ya. Kalau di era SBY dulu yang namanya korupsi itu berjamaah, banyak pembunuhan, ya kan? Ya berkoalisi semua sama yang namanya Jokowi. Jokowi partainya apa? Walaupun berkoalisi, nggak ada partai deh sekarang. Ya ta? Nah, ada yang mengundurkan diri menjadi calon dari Golkar dengan alasan belum layak, belum apa nggak tahu, tapi ya karena pertemuan di ujung perkataan dia ada Kim plus. Kim plus plus. Di ujung perkataannya dia ya Kim plus katanya. Nah, Halifa Jacoben, tulisannya nulis nama orang aja irang ya. Perge pase jare harus apa saja kan yang penting orang ngerti, yang ngerti sampean doang itu bahasanya. Tulisannya. Itu Halifa Jacobsen ya. Ya. Ini tukang cilok ngecaprak wae. Udah kalau tukang cilok mah dagang aja keliling ya. No. Udah banyak belum penghasilannya? PDI cuma kendaraan politik Jokowi. Lu tahu nggak Apung Opung itu nemu Jokowi di grup Jimbaran Opung yang namanya Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan itu ya membidik dia dari masih tukang mebel ya. Lah itu artinya dia petugas siapa dia? Kalau nggak mau disebut petugas partai, petugas mafia lah. Iya kan? Ya ini orang bisa dikendalikan nih. Ya ini orang bisa nih. Kita harus maju nih. Ini orang jujur, ya jujur. Ya jujur aja ya. Nah gitu. Nah begitu ya kan Wahyu Gaming kan. Nah ini orang lugu ya kan. Orang culun. Tukang kayu ya kan. Tukang mebel. Dibidik sama orang yang memiliki yang namanya proyek yang paling banyak. Begitu kan. Itu nyata bro.
Lah kalau makanya dia nggak mau disebut petugas partai, dia petugas Luhut Binsar Panjaitan. Ya, ya, dia petugas partai nggak mau kan dari PDI kan. Nah, sekarang dia punya siapa? Punya Luhut. Punya Luhut aja. Nah, terus kembali mau tebang yang namanya Beringin. Ya kan? Nah, mau tebang Beringin, mau kudeta yang namanya Erlangga. Udah, pakai dia cara dia sendiri. Biar saya bisikin itu, kalau dia nggak mau mengundurkan diri, ya dari Golkar, akan saya bisikin melalui jaksa, melalui KPK. Keren kali, bro. Ya. Nah, salam waras wae ya. Ya, lah iya dong, ya. Nah, kalau kalau Wahyu Gaming ya 66 itu bilang kalau yang namanya Jokowi nggak mau disebut yang namanya petugas partai, lalu kamu juga bilang, jenderal jadi petugas partai. Sekarang gini, ya, Gerindra Prabowo petugasnya Pak Jokowi lebih keren, ya kan? Begio tukang obat lah, memang saya ngobatin kepalamu yang sakit. Ya, iya. Kepalamu tuh yang sakit itu ya, yang nggak berfungsi, sarafnya kejepit itu, jadi saya obatin aja melalui channel YouTube Dagelan Politik, ya kan? Begitu, bro. Ya. Ya kan? Kalau ditanya kasus Pina diam ya. Kasus Pina itu udah masuk museum. Museumnya kolonial Belanda. Ya kan, penciumannya udah ada. Kalau Rudiana bicara banyak, bisa-bisa menyeret itu, ya, pengaruh sama istana sana, ya, ya. Ripaldi Abrian, obat, ya. Jangan lupa Anda kalau menyimak yang namanya Widya, jangan lupa sediakan obat. Satunya obat gila, kedua obat penurun panas, ya. Itu, bro. Rudiana masih baik-baik aja kan, dia dipecatnya hanya sementara. Sementara itu hanya beberapa jam aja kan. Nah, ya ta? Kalau Rudiana bunyi ya, kalau Rudiana dipecat oleh Kapolri, maka Rudiana akan bernyanyi. Ya kan? Itu narkoba jenis sabu-sabu itu dikemanakan, maka yang lainnya akan bernyanyi. Aris Papua kemana? Gugun Gumilar kemana? Ridwan Kamil pula, ya. Siapa tuh namanya? Ya, siapa namanya satu lagi? Rudiana, ya. Nah, begitu, bro. Ya. Di balik kasus yang namanya Vina itu ada bisnis paling besar. Kalau Rudiana itu ditangkap, ini pasti dia nyanyi. Rudiana nggak mau dong penjara sendiri itu, ya. Ya Tuhan, ya. Ya Tuhan, kenapa? Ya itu baru bau-bau kolonial, ya kan? Itu makanya. Polisi nggak berfungsi sama sekali. Ada fungsinya, bro. Fungsinya apa? Nangkap-nangkapi mahasiswa. Ya nonyokin mahasiswa sampai hidungnya patah, ya kan? Berdarah, ya kan? Sampai digetok, sampai dijambak, itu fungsinya. Gitu, bro. Jabar menurut lo, Dedi kalah kan? Mboh. Saya nggak apa namanya, mau dia menang mau nggak ora urus, ya kan? Ya jangan lupa obat panasnya, bro, ya. Nah, mana tadi yang komen mengenai itu? Ada tuh yang komen kemarin, siapa tuh namanya? Siapa sih namanya kemarin itu?
eh apa? Ed Ato Danonti ya. PDI nyungsep. Malah orang-orang lari ke PDI. Keren kali. Ya. Kenapa? Ada yang nggak direkomendasi oleh Gerindra. Lari ke PDI, bro. Ya. Ada juga Airin, ya. Lari ke PDI. Ya. Ada yang di NTT, ya. Banyak lari juga ke PDI. Ya keren kali itu ya. Juga yang di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Banteng semua. Untuk yang namanya pecundang seorang yang namanya Ed atau Danonti ya, sama akun hapus 8874 ya, 884 apa berapa tuh? Ya. Ya. Banyak yang meninggalkan ya. Karena itu larilah mereka ke sana. Ya kan? Artinya nggak bisa nyungsep dong. Ya kan? Malah orang-orang yang terbaik nggak direkom. Ambillah orang-orang yang dulu nyinyirin yang namanya Jakarta, Ridwan Kamil, ya kan? Nyinyir masalah Jakarta. Menjelek-jelekkan Jakarta. Mau masuk dia ke gubernur Jakarta. Jangan lupa. Ya, ada rekaman. Memang saya dibayar, katanya sama Mulyono. Memang dia dibayar untuk Mulyono untuk menjegal siapa? Ya, begitu bro. Jangan lupa ya, Pak Ridwan Kamil. Ya, dana hibah. Ya, dana hibah itu. Ya, jangan lupa Pak. Terus dana yang katanya dana pembangunan itu sekian triliun ya. Sekian miliar. Nah, jangan lupa itu, Pak. Ya, kalau emang belum dipakai, buat tambal-tambal yang namanya bolong-bolongan situ, dibolongin sana, bolongin sini tuh, ya. Kemarin itu di Jawa Barat itu ya. Tuh kembalikan, Pak. Sisanya kemana lagi? Kembalikan itu uang rakyat, Pak Ridwan. Ya. Kembalikan. Dana hibah itu untuk apa? Ya. Beda kalau... Kalau Mulyono itu politiknya begini bro, ya untuk mendukung anak-anaknya, ya orang-orang itu kasih proyek dulu, makanya dia minta jatah kan kalau anaknya menang, minta jatah di bagian jaksa, minta jatah yang ada yang di Kapolri, ya kan, begitu kan? Nah, kenapa bro? Lah itu dia caranya dia pakai cara saya sendiri, akan saya gigit. Ya, giginya nggak rata itu gara-gara kebanyakan gigit ya. Nah itu bro. Ya. Kenapa? Permainannya ya kasih-kasih proyek. Ya sama waktu dia dibidik. Ketika dia masih yang namanya tukang mebel dulu. Ya kan? Ada nggak kira-kira proyek APAM? Kalau proyek pisang goreng ada, ya bukan apa namanya restoran ya, bukan proyek pisang goreng, proyek martabak. Proyek apa kira-kira ada nggak ya? Ya, ya. Itu ya. Yuli tai ya. Ini Yuli ini ya seringkali mamanya ini yang ngidamnya itu sabun colek. Nggak bersih-bersih. Dia nih Yuli ini dilahirkan di atas sepeteng, nggak jauh-jauh dari tai. Begitu, Bro. Ya. Anis Tohib. Apa itu? Tohir. Di Kuningan. Proyek apa melempit? Nah iya. Ya. Apa itu? Baca anjir. Ya ngapain? Nggak perlu banget ya. RHK channel. Baca anjir itu ya. Typing. Mana typingnya? Orang komentar kok dibilang typing. Typing. Channel siapa ini tadi? Ya. RHK channel 99 typing. Itu ya. Kira-kira nih ya. Ada nggak sih proyek yang namanya APAM nih kira-kira? Ya.
Kalau kemarin ada proyeknya, proyek martabak, itu udah saya anggap proyek. Keren kali, bro. Proyek martabak itu ya, bau sangit, no, ya bawa istri sangit, no, no, bau kabel gosong. Ya mungkin dia sadar sih karena bau ketek ya, bau kabel sangit ya. Jadi makanya dia naik jet pribadi, takut orang-orang penumpang kalau yang naik itu ya kelas bisnis atau ekonomi itu pada muntah gitu. Ya kan? Ya. Proyek esek-esek. Blok Medan, proyek Blok Medan, bro ya, proyek yang namanya proyek martabak, proyek pisang goreng, ya kan? Iyalah, ya biar banyak dukungannya, ya yang namanya kemarin TNI, Polri dikasih amplop, ya pada pertemuan, masing-masing 1 juta, keren kali bro, ya ditambahkan gaji 13 ya sebelum pemilu ya, tapi honorer dibelakangin. Nah, untuk jaminan seorang Hasyim Asyhari pertama orang-orang KPU itu naiknya 50%. Nah gitu bro. Ya, supaya kenapa? Kan ada lowongan, ya. Ada lowongan besar menang gitu loh. Ya, gitu bro, ya. Salam waras saja. Cara cara mengeluarkan cecunguk-cecunguk PKI itu cukup Widya aja bro, nanti keluar deh. Dari ribuan itu hanya beberapa orang gitu ya. Nah gitu bro. Ya iya, Ripaldi Abrian ya, obat-obat, sediakan obat-obatan lah kalian ya, kalau jauh-jauh dari kompor biar nggak meleduk ya. Nah begitu bro. Ya, apa kabar kasus Pina? Kasus Pina itu kan yang kelola kan umum ya, oknum-oknum yang kelola ya. Kalau Rudiana itu bicara ya, dipecat atau ditangkap pasti ngenek ya banyak orang. Nah makanya ditutup ya kan, karena aku udah bilang emang bakal selesai, nggak akan lah dong, diulur benang panjang sepanjang mungkin, belok ke kiri belok ke kanan ya, semakin meninggi ya mencapai awan ya, itu artinya. Jadi pahamlah, yang sehat pahamlah ke sana ya. Aslinya PKI itu orang mana pun, orang Indonesia ya kan ya. Ada ya, dulu adik kakek aku ya, 5 hari lagi apa berapa hari lagi sebelum meledak yang namanya penangkapan yang namanya jenderal, karena kakek kita kan dari TNI juga ya. Nah jadi dia pulang ya, jangan kemana-mana, tutup rapat rumahnya, mau ada ini ya kan. Nah mau ada apa ya, mau ada kejadian ini ya kan, karena itu udah direka permainan yang namanya zaman Orba dulu tentang mengkambing hitamkan seorang PKI ya kan. Nah ketika berhasil ya, dor yang 7 dari Ahmad Yani, Panjaitan dan lainnya ini, yang mengumumkan itu adalah Untung. Pak Untung ya pada waktu itu mengumumkan PKI telah berhasil membantai yang namanya 7, tapi tidak perlihatkan PKI-nya mana, orangnya mana, pelakunya mana, ya diumumkanlah telah berhasil. Keren kali. Sebenarnya itu ya bukan 31 September ya, tapi lebih tepatnya 1 Oktober jam 3 pagi. 1 Oktober sebenarnya. Ya kan? Tuh. Ada loh saksinya yang orang salah tangkap itu waktu itu. Ya kan? Ada tuh. Senjatanya dipatahkan, ya kan? Tuh di Kebayoran itu dulu. Nah, Presiden Jokowi kok terminal sepi ya. Pengalihan isu bau ketek gimana bun?
Ya, ya makanya naik jet pribadi lah. Ada salah satu orang yang mendukung Erina, siapa namanya suami istrinya Kaisang itu. Ya, kalau kami itu mau ke luar negeri itu di cover sama perusahaan katanya. Oh, ternyata diusut-usut perusahaan ada Shopee, ada yang lainnya ya. Shopee itu salah satu anggotanya ada yang namanya Raffi Ahmad kalau nggak salah kan, sama Nagita kan, ya kan? Ya enggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Enggak. Salah satu pengembang Shopee itu adalah Raffi Ahmad dan Nagita. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Waktu itu saya bilang ada pencucian uang, melibatkan nama-nama artis. Ya kan? Nah, Shopee itu ada ininya di Solo. Dan perusahaan-perusahaan yang lainnya itu ada di Solo. Ya kan? Nah, begitu. Ya kan? Nah, aku dulu ya pernah nyentil-nyentil nama-nama orang. Termasuk salah satu ustadz yang itu siapa namanya tuh yang muntah darah kemarin. Kalian masih ingat nggak saya bilang kalau nggak mau ngaku kalian terlaknat loh kalian. Ya kan? Tuh ada yang muntah darah noh. Siapa tuh? Ah, ya kan? Tah, ya kan? Ah, tahu nggak? Ya kan? Nah, ada yang cuci uang, aku bilang, pinjam yang namanya rekening seseorang. Makanya ada yang komen situ, cuci dulu, ya cuci dulu sana. Makanya saya bilang saya lebih suka cuci otakmu itu. Supaya kamu kebagian. Kalau kamu cuci otak, udah dicuci otak jadi penjilat, nanti cepat kaya, cepat tenar, ya kan? Cepat kaya. Ya, cepat kaya kan? Karma Mulyono. Dia akan ditinggalkan ya, dia emang orang licik, Bro. Emang dia licik, ya kan? Nah, saya kan pernah menyindir-nyindir kan. Ada yang namanya masalah pencucian uang itu ya. Ada namanya Rapi waktu itu. Nah, sekarang saya tanya, yang orang-orang mantu dari seorang pajak ya, itu dia bilang kami di cover sama yang namanya kalau keluar negeri itu pakai jet pribadi itu di cover oleh perusahaan. Begitu diusut-usut, salah satu yang namanya perusahaannya adalah Shopee. Ya kan? Pengelola Shopee itu ya salah satu orang yang tenar adalah Nagita sama Raffi Ahmad. Ayo, benar apa betul? Benar apa betul? Ah? Nah, ya. Nah, ada mengatasnamakan lelang-lelang belangkon. Ya, salah satunya ustadznya suka muntah darah itu. Yang saya bilang kalau nggak mau ngaku kalian ya muntah darah sana. Ya, masih ingat nggak waktu saya marah-marah sama itu? Ya kan? Ah, udah terjadi belum? Ya kan? Terlaknat lah kalian. Ah, ya iya dong. Ya. Nah, salah satu pengembang Shopee siapa? Saya tanya, perusahaan katanya yang katanya JJ, mantunya seorang pajak itu, gratifikasi pajak 3.000 triliun. Ya kan? Korupsi masalah pajak ini 3.000 triliun, siapa aja yang menerima? Ah? Siapa aja yang menerima gratifikasi pajak sampai mencapai 3.000 triliun loh. Aku kira cuma Lukas NB loh yang dari Demokrat kemarin 1.000 triliun. Udah gede banget. Ngalahin hutang negara. Ya kan? Coba itu. Yang gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun.
Ya kan 3.000 triliun. Coba kalau dibayarkan hutang negara kita. Ya kan? Lah ya 3.000 triliun loh. Gratifikasi pajak. Mungkinkah itu mantu-mantunya nerima uang dari itu? Ya. Nah, kalian mau tahu, pengelola Shopee, ini saya bongkar loh ya. Pengelola Shopee salah satunya orang terkenal itu Raffi Ahmad sama yang namanya Nagita. Bener apa betul? Bener apa betul? Makanya dia kemarin ya ada anak-anaknya Jokowi ke sana di-cover sama perusahaan. Apa karena iming-iming atau memang sebuah hadiah dari perusahaan? Dikasihlah hadiah waktu di IKN itu sebelum Agustus 5 miliar Raffi Ahmad. Unsur unsur undian atau unsur apa itu 5 miliar itu? Ya? Ada yang janggal nggak pemberian hadiah 5 miliar untuk Raffi Ahmad? Waktu yang namanya influencer diundang ke yang namanya IKN sebelum Agustus kemarin. Ya kan 5 miliar. Apa cuma-cuma itu? Nggak mungkin lah bro. Ya. Nah. 3.000 triliun gratifikasi pajak loh untuk memperkaya anak mantu pajak. Ya. Orang-orang yang soal pajak. 3.000 triliun loh. Aku kira kemarin cuma Lukas NBH aja 1.000 triliun. Itu gede banget kalau disetorkan untuk hutang negara kita ini. Ya. Nah, ini 3.000 triliun, bro. 3.000 triliun. Gratifikasi pajak itu. Ya. Nah. Kalau dibayarkan hutang negara kita 3.000 triliun, kayaknya lunas deh. Ya kan? Nah, untuk memperkaya mereka ini ya kalau mereka itu ya kalau nggak diusung sama orang yang atas nggak mungkin ya itu biasa-biasa aja. Nah, rakyat diperas sama pajak, ya kan? Dinaikkan, listrik dinaikkan untuk pendapatan APBN. Tapi yang kaya siapa? Ya mereka. Dikorupsi sampai mencapai 3.000 triliun. Ya kan? Nah, ya kan? Maka ada cuitan seseorang ya mantu dari seorang pajak, dirjen pajak ya. Itu kami berangkat ke yang namanya luar negeri itu ya bukan pakai uang negara, tapi kami di-cover oleh yang namanya perusahaan. Begitu diusut-usut ada 3 perusahaan. Ya 3 perusahaan, salah satunya yang terbesar adalah Shopee. Ya kan? Nah, yang meledakkan Shopee ini maju sebesar-besarnya itu orang yang diberi hadiah 5 miliar kemarin. Pada saat mau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Ya kan? Bukan sembarangan loh, orang Raffi Ahmad itu bukan sembarangan loh. Mudah-mudahan doa saya ya, doa saya. Mudah-mudahan ya kasus pencucian uang itu segera terbuka. Banyak orang yang usut. Ya apalagi mengenai pemberian yang namanya 5 miliar dari presiden waktu di IKN. 5 miliar itu coba kalau dikasihkan untuk pendidikan anak-anak bangsa. Ya kan? Kalau yang namanya 5 miliar itu dihadiahkan untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah. Ya kan? Kira-kira itu sangat bermanfaat. Ya kan? 2.000 triliun. Bukan 2.000 triliun, bro. 3.000 triliun. Ya. Gratifikasi pajak itu 3.000 triliun. Ya. Ingat. Ya untuk memperkaya orang-orang yang mengelola pajak. Ya kan? Lah, contohnya itu mantunya. Wih, keren kali pakai pesawat jet pribadi, bro. Kesana kemarin ini. Nah, emang Mulyono ini emang luar biasa, bro.
ya, memberikan hadiah 5 miliar kepada Raffi Ahmad waktu di IKN. Saya nggak kebayang 5 miliar itu kalau dibantukan untuk orang-orang daerah yang sekolah, daerah-daerah terpencil. Sangat bermanfaat buat bagi saya sih, rakyat-rakyat, ya anak-anak itu, ya kan? Utang negara 5.000 triliun, Bun. Nah, kalau utang negara 5.000 triliun, gratifikasi pajak 3.000 triliun, Lukas NB kemarin 1.000 triliun, ya kan? Ya dah. Terus tambang timah 271 triliun, lunas utang negara kita. Ya enggak, lunas. Paling tinggal 2%, ya kan? Nah, hitung aja. Pajak 3.000 triliun, ya. Timah 300 triliun loh. Ya, belum bansosnya, belum yang namanya KPU-nya. KPU-nya 78 triliun. Hitung aja. Yuk kita hitung-hitung. Lukas NB itu 1.000 triliun. Ya, 1.000 triliun ditambah 3.000 triliun pajak udah 4.000 triliun. Ya toh? Nah, itu udah 4.000 triliun, utang kita 5.000 triliun. Ya kan? Nah, apa uang pajak sama uang Lukas NB aja udah mendekati lunas. Belum yang namanya itu kemarin. Ya kan? Hadiah 5 miliar. Yang namanya sekarang kita ini BTS 8 triliun,32 miliar. Tambah 5 miliar hadiah ke Raffi Ahmad, ya kan? Udah 37, ya kan? Hampir yang namanya 9 triliun. Belum yang namanya timah. Timah itu 300 triliun, hitung-hitungnya bukan 271, bukan. Ya. Usut-usut menjadi 3.000 triliun. Apa namanya? 300 triliun. Belum untuk KPU-nya. Ya 78 triliun. Ya kan? Ya enggak? Nah, belum yang lainnya. Belum yang di Blok Medan. Ya enggak? Banyak kali, Bro. BTS 8 triliun lebih, hampir mencapai 9 triliun. Ya kan? Belum yang namanya 9 triliun ditambah 300 triliun. Udah berapa? Hah? Udah berapa? Udah banyak, Bro. Lunas utang negara kita. Ya kan? Belum nikel 1.500 triliun. Belum Milmar. Ya kan? Belum Milmar, no. Belum yang dipakai Ridwan Kamil. Ya, dipakai Ridwan Kamil berapa? Untuk dana hibah itu orang, ya kan? Dana hibah yang dipakai oleh yang namanya Ridwan Kamil itu berapa miliar? Banyak kali, Bro. Belum Hopipa. Hopipa mengendapkan uang itu udah dikembalikan belum ke rakyat? Ya kan? Gitu, nggak terhitung, Bro. Udah banyak kali, Bro. Ya. Belum uang judi online. Belum uang sabu-sabu. Belum uang yang namanya setiap mau kampanye itu nyetak sendiri. Ya. Nah, itu, Bro. Kalau saya mau tahu. Ya. Ada sih. Ya. Salah satu elit partai itu ada 2 yang saya ketahui. Ya, setiap mau jelang 5 bulan lagi mau jelang pilpres atau pilkada atau sebagainya pemilihan umum ini, itu mesti ada mesin. Ada kata-kata ya mereka itu kerja dengan peruri itu ya pinjam plat. Pinjam plat ya namanya. Platnya pinjam kemana? Bank mana? Saya ora tahu. Walaupun tahu saya harus sembunyikan itu. Nah, anak cucu kita kebagian apa? Kebagian melaratnya. Ya kan, pajak dinaikkan. Kebagian pajaknya menaikkan pajak. Kebagian apanya? Kebagian membayar mereka. Ngasih jajan mereka, ngasih makan mereka. Pakai pajak. Ya kan? Itu, Bro. Begitu.
Nah, para entertainment yang kemarin saya sebut-sebut beberapa bulan lalu ya nama-nama orang itu ya. Itu disimpannya di mana uangnya? Banyak kali, Bro. Daerah Jokowi ini ya banyak kali ya. Eh, iya, Bro. Lukas NB aja 1.000 yang saya ingat. Gratifikasi pajak itu 3.000, itu udah 4.000. Lah kalau dibayarkan hutang 4.000 triliun itu, keren kali Indonesia nggak punya hutang, ya kan? Malah untuk bangun-bangun, yang saya heran begini, Bro. Ya, mereka ini menggaji yang namanya orang asing datang ke Indonesia, profesor-profesor itu, ya, per hari aja jutaan. Per hari aja profesor-profesor dari Cina itu dibayar jutaan loh per hari. Per hari loh. Ya. Itu.